Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, kelas A1 pagi, NIM 19104168851. Mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan memaparkan ringkasan saya mengenai bab 2, yaitu mengenai perilaku individu dan nilai-nilai. Individu adalah atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek dan sekaligus objek dari organisasi. Individu sebagai subjek organisasi perlu selalu ditingkatkan kualitasnya agar memberi dampak yang positif dan menguntungkan bagi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Menurut Koze pada tahun 2006 menyatakan bahwa pentingnya mempelajari perilaku karena berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia. Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan keluarga, masyarakat, adat istiadat, dan budaya, serta lingkungan di mana individu berada. Oleh karena itu, setiap individu akan sangat berbeda kualitasnya dengan perilakunya dalam suatu organisasi tergantung pada kualitas lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Toha pada tahun 2001 menyatakan bahwa perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seorang dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Octaviana pada tahun 2014, mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang penting, nampak, sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Menurut Notoatmojo pada tahun 2010 menyatakan, perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Yang keempat, menurut Wawan pada tahun 2011, yang memberikan arti perilaku sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Yang kelima, menurut Kass dan Rosenwijk pada tahun 1995, mendefinisikan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis. Dari pengertian yang diajukan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu baik yang tampak maupun yang tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Jenis perilaku dapat dibagi menjadi dua seperti berikut. Yang pertama, perilaku tertutup atau covert behavior, yaitu perilaku tertutup adalah respon yang tidak langsung tampak setelah adanya stimulus. Biasanya terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap seseorang yang menerima stimulus tersebut. Yang kedua, perilaku terbuka atau overt behavior, yaitu perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus yang langsung tampak pada praktek atau tindakannya sehingga dengan mudah dapat diamati oleh orang lain. Perilaku individu adalah cikal bakal perilaku organisasi. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku individu dapat diamati dari definisi perilaku individu yang diajukan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Robbins pada tahun 2001 menyatakan perilaku individu adalah meliputi karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Perilaku individu yang meliputi karakteristik biografis
seperti usia, jenis kelamin, status kawin dan masa kerja, kemudian kemampuan pembelajaran, kepribadian, persepsi, dan lain-lain. Yang kedua, menurut Toha pada tahun 2001, menyatakan bahwa perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini bisa latar belakang budaya sosial, politik, di mana individu tersebut berada. Menurut Sofyan dan Garniwa pada tahun 2007, mendefinisikan perilaku individu sebagai sesuatu yang dikerjakan seseorang seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Yang keempat, menurut Gibson et al. Pada tahun 2012, menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau tindakan dari suatu sikap. Yang kelima, menurut Noto Atmojo pada tahun 2010, memberi pengertian terhadap perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan sikap dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku individu dapat dibentuk sesuai dengan yang diharapkan ke arah pencapaian tujuan. Menurut Walgito, pada tahun 2004, pembentukan perilaku dapat dibagi dengan 3 cara, yaitu pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight, dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Contohnya atau teladan. Selanjutnya, menurut Noto Atmojo 2010 menyatakan ada beberapa atau 2 faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu semua faktor yang berada dari dalam individu, seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya, yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan nilai berdasarkan pendapat ahli diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Chaiken dan Stenger pada tahun 1987 mendefinisikan nilai sebagai suatu kepercayaan normatif tentang apa yang disukai dan yang tidak disukai. Lalu yang kedua, menurut Sofiadi dan Garmiwa pada tahun 2007, merumuskan nilai sebagai suatu modus atau cara, perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas, lebih dapat disukai seperti pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang berlawanan atau kebalikannya. Lalu yang kedua, Coleman et al. Pada tahun 1974 menyatakan nilai adalah pertimbangan internal dan eksternal yang dimiliki seseorang tentang suatu barang, tujuan dan pembuatan yang dipertimbangkan, diinginkan atau tidak diinginkan. Yang ketiga, menurut
Wicaksono pada tahun 2014 mengartikan bahwa nilai sebagai segala sesuatu atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai berkaitan erat dengan kebaikan yang ada pada sesuatu hal. Nilai dapat membantu kita menyadari, mengakui, mendalami, dan memahami hakikat kaitan antara nilai suatu dengan yang lainnya, serta peranan dan kegunaan bagi kehidupan. Lalu menurut Muslik tahun 2011, nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. Yang keempat, menurut Khatib pada tahun 1996, memberi arti nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak atau ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menurut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dihendaki, disenangi dan tidak disenangi. Sekian ringkasan bab 2 mengenai perilaku individu dan nilai-nilai. Jika ada salah-salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.